Iya, saya kira memang salah satu tujuan utama saya ke sini memang bahwa saya ingin mengetahui sebetulnya pemikiran dari Syekh Panji Gumilang, Syekh Az-Zaitun. Nah, selama ini kan cuma baca dan saya tertarik pemikiran dari Syekh Az-Zaitun ini yang relatif terbuka, inklusif begitu dan menurut saya sangat progresif. Saya ingin tahu sebetulnya apa yang melatar belakangi bagaimana pemikiran yang terbuka dan sangat progresif itu muncul dan konsepnya sendiri itu bagaimana. Lalu kemudian tadi kami diajak jalan-jalan. Jadi saya sudah takjub ketika wawancara sebetulnya dengan Syekh Az-Zaitun bahwa seterbuka itu sebenarnya pikirannya. Dan ketika diajak jalan-jalan tadi, ternyata tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun itu terwujud atau terlembagakan secara jelas, sangat jelas di dalam Az-Zaitun, dari visi misi perguruan tingginya, visi misi Az-Zaitun, bagaimana pergaulan di sini dan seterusnya. Jadi apa yang dipikirkan atau dan diutarakan Syekh Az-Zaitun ini terlembaga secara sangat baik di pesantren ini. Ini menjadi visinya bahwa lembaga pendidikan Az-Zaitun adalah pusat pendidikan dengan budaya toleransi dan perdamaian. Dari sini saja sudah bisa dilihat, tidak mungkin ada, tidak mungkin ada teroris di sini, tidak ada. Ini visinya itu. Sejak awal, dari mulai anak masuk duduk, dia sudah diperagakan toleran. Jadi toleran bukan hanya tulisan, tetapi dididikan. Kalau bahasa Sundanya dijejehkeun kepada toleran. Ya, artinya menjadi perilaku, perangai, bukan omongan. Jadi anak-anak ini dia sudah berperilaku toleran. Jadi kalau ada orang Hindu, orang Kristen apa datang ke sini, dia nyaman aja, dia tolerannya kan sudah dicontohkan. Nah ini. Kemudian mempersiapkan peserta didik berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariatnya. Ya jelas karena ini pendidikan Islam, ya syariatnya artinya Qurannya itu dikentalkan di sini. Nyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bastotan fil ilmi wal jism. Al-Baqarah 245. Ya. Jadi fisiknya yang menarik bagi saya itu sebenarnya pemikiran Syekh Panji Gumilang. Saya tidak tahu sebenarnya apakah tuduhan misalnya soal NII itu benar atau tidak. Tapi dalam pikiran saya, kalaupun itu benar, itu juga menarik sekali. Bagaimana orang yang dituduh NII itu kok punya pemikiran yang sangat terbuka. Itu buat saya sangat menarik. Dan tadi setelah diskusi dengan Syekh Az-Zaitun terkonfirmasi bahwa memang pemikiran Syekh Az-Zaitun itu begitu terbuka, sangat progresif, bahkan melampaui ekspektasi saya ya. Saya bahkan tadi bertanya soal kesetaraan itu, apakah kesetaraan itu hanya menyangkut internal Islam? Ternyata enggak, lebih dari itu. Lalu kemudian kita lihat tadi ya visi misi dan visi misi Az-Zaitun yang tadi di berbagai di tembok tadi ya, ditempel macam-macam. Itu kan berkali-kali kata misalnya toleransi, perdamaian, kemanusiaan, harmoni itu muncul. Dan saya itu sangat takjub. Ini untuk pertama kalinya saya melihat ada lembaga pendidikan yang menuliskan kata toleransi dan perdamaian sebagai tujuan dari pendidikan itu. Saya tidak melihat itu dimanapun. Di Indonesia, bukan mungkin di luar ya, tidak pernah melihat itu, bahwa secara sadar lembaga ini mendorong toleransi, harmoni, kehidupan yang damai, terlembaga di dalam satu pendidikan. Dan yang juga sangat menarik tadi, bahwa ternyata pembentukan karakter siswa itu atau santri itu dimulai dari tadi nyanyi setiap pagi Indonesia Raya 3 stanza itu, dan di dalamnya dahsyat sekali, ternyata itu bisa menginspirasi atau mengubah atau membentuk karakter akhlak daripada santri. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Aku berdiri jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi.
Situ ada penyatuan antara cinta tanah air, tetapi pada saat yang sama sebenarnya itu inspirasinya juga dari agama gitu ya. Nah itu yang menarik, itu yang jarang mungkin kita temukan, bahwa orang kadang-kadang memisahkan antara agama dan cinta pada tanah air. Kalau kamu berjiwa nasionalis misalnya, itu artinya kamu jauh dari agama. Kalau kamu dekat sama agama itu artinya kamu tidak terlalu nasionalis. Tapi di sini itu dipadukan gitu loh. Kamu menjadi seorang nasionalis, seorang patriotis, tetapi pada saat yang sama kamu tidak harus meninggalkan jauh dari agama. Inspirasinya itu ada di dalam Al-Quran misalnya tadi yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun. Dan kalau itu sekedar diomongin, mungkin orang bisa mengatakan, ini cuman diomongin saja karena ada tamu nih dari luar yang mungkin tidak seide jadi diomongkan. Tapi pas keliling itu dipraktekkan di dalam lembaga pendidikan ini secara sangat serius, dan itu buat saya itu sangat menarik dan saya belum menemukan. Saya justru berharap kepada pemerintah, mestinya mereka melihat ini sebagai satu aset yang sangat berharga. Kita tadi disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun di berita di Kompas ya soal hubungan antara tingkat pendidikan dengan masalah integritas, bahwa semakin tinggi pendidikan itu warga negara Indonesia memiliki persoalan pada integritas. Di survei SMRC, kebetulan saya di SMRC, itu kita juga menemukan ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan intoleransi. Jadi semakin tinggi pendidikan itu tidak membuat masyarakat Indonesia semakin toleran atau semakin menghargai keberadaan orang lain. Nah itu artinya ada persoalan pada pendidikan kita. Di sini persoalan itu sebenarnya coba diatasi. Mestinya lembaga pendidikan ini bukan diganggu atau bahkan mau ditutup. Justru mesti ini diadopsi sistemnya ke dalam sistem pendidikan kita secara umum. Karena kita masih punya persoalan pada pendidikan kita. Kemanusiaan, ajaran ilahi untuk semua, ajaran ilahi untuk semua. Tebarkan rahmat, membangun dunia. Jadi mindsetnya yang ada di sini oleh Syekh pemikiran membangun dunia, bukan membangun Az-Zaitun terlalu kecil. Membangun dunia, terus tebarkan rahmatnya. Maka masjidnya juga rahmatan lil alamin. Terus terang saya sangat tertarik. Saya pernah sebenarnya sering membaca ya bahwa salah satu perbedaan kenapa Indonesia ini dianggap ya sebagai perkecualian ya, karena kita ini mayoritas Muslim, tetapi menjadi negara demokratis. Tidak banyak negara yang penduduknya mayoritas Muslim dan demokratis. Nah, salah satu yang biasa dikemukakan orang kenapa Indonesia beda dengan negara berpenduduk Muslim yang lain itu adalah karena kita punya tokoh-tokoh Islam yang cemerlang, yang pikirannya terbuka, dan keterbukaan pemikiran itu, pemikiran yang progresif itu terlembaga. Jadi katakanlah Cak Nur disebut sebagai pemikir terbuka, dia kan dulu membuat nilai-nilai dasar perjuangan, dan itu menjadi doktrin atau apalah, itu menjadi risalah utama di dalam pengkaderan di HMI. Dan HMI itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Kemudian ada Gus Dur. Gus Dur itu adalah ketua PBNU dan dia sangat terbuka pemikirannya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Syafi'i Ma'arif. Dia adalah ketua PP Muhammadiyah. Ada lagi Harun Nasution. Harun Nasution itu juga sangat terbuka pikirannya dan dia punya YIN. Dia memperkenalkan filsafat menjadi mata kuliah wajib di seluruh YIN Indonesia. Jadi terlembaga gitu pemikirannya. Sementara di negara lain ada juga orang-orang seperti Cak Nur, Harun Nasution, tapi tidak terlembaga, seorang diri. Banyak sekali kita bisa menyebut namanya di Mesir dan seterusnya. Sehingga gerakan Islam yang maju itu tidak sistematis. Jadi gampang sekali kalau dia diserang itu misalnya ya dipersekusi, katakanlah di Mesir banyak sekali ya orang yang dipersekusi atau pemikirannya terbatas lah. Tapi di Indonesia ada muncul orang-orang semacam itu. Nah tadi ketika ngobrol dengan Syekh Az-Zaitun, saya kemudian menyadari bahwa sosok seperti Cak Nur, Gus Dur, Syafi'i Ma'arif, Harun Nasution juga ada pada Syekh Az-Zaitun. Ini pemikir, tokoh yang pikirannya sangat terbuka, sangat maju tentang agama, tetapi terlembaga gitu. Pemikirannya itu terlembagakan di dalam Az-Zaitun yang menurut saya sangat besar ini. Jadi
Itu yang kesan saya ya ketika ketemu dengan Syekh Az-Zaitun, dan tokoh-tokoh yang saya tadi sebutkan semuanya kebetulan sudah mendahului kita wafat. Selama ini kita nyari siapa lagi, orang seperti Gus Dur, seorang seperti Cak Nur, orang seperti Dawam Raharjo, macam-macam. Ternyata saya menemukan lagi Syekh Az-Zaitun di sini. Tipikalnya, karakternya, ketokohannya mirip dengan tokoh-tokoh itu dan saya menilai bahwa tokoh-tokoh itu yang membuat Indonesia ini berbeda. Dan kita menjadi negara yang muslim, mayoritas muslim tetapi demokratis. Dan demokrasi kita cukup stabil ya sejak tahun 99. Sebenarnya saya hampir tidak bisa berkata-kata ya, takjub ya. Mulai dari tadi soal pelembagaan nilai-nilai demokrasi, perdamaian, toleransi dan seterusnya di dalam bentuk pendidikan, itu poin yang sangat penting, dan saya belum pernah menemukan itu di lembaga pendidikan manapun di Indonesia. Kemudian juga secara ekonomi tadi, secara finansial itu mandiri, dan tadi kita masuk ke mulai dari tadi pabrik beras ya, kemudian kita lihat sawahnya, kemudian masuk ke pengelolaan daging ayam, ikan dan seterusnya. Itu menakjubkan gitu ya. Mestinya dari sisi itu, baik dari sisi tadi ide mengenai toleransi, sikap pro terhadap kebangsaan di dalam satu pesantren ya, lembaga pendidikan Islam, itu satu hal yang perlu diadopsi. Tetapi di luar daripada itu, kemandirian ekonomi ini juga penting sekali dipelajari oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, terutama pesantren-pesantren ya yang banyak sekali di Indonesia. Dan itu saya kira salah satu kekurangan pesantren-pesantren kita di Indonesia. Jadi mereka tidak mandiri secara ekonomi, sehingga ya gampang sekali kemudian ya tergantung ya terhadap pihak luar secara ekonomi dan seterusnya. Dan dari sisi kan tadi ya, saya lupa tadi doktrinnya ya, bahwa yang penting itu bukan cuma akal ya, tetapi juga badaniah gitu ya, persoalan gizi dan seterusnya ya. Saya kira itu juga persoalan. Saya sendiri adalah alumnus pesantren dan saya mengalami bagaimana hidup di pesantren, penderitaan ya. Penderitaan tentu saja itu setelah keluar dari sana itu menjadi nostalgia yang asik juga diingat-ingat. Tetapi saya kira kalau kemudian kekurangan gizi itu diatasi, mungkin dampaknya dari pendidikan pesantren itu jauh lebih baik. Dan itu juga tidak saya temukan di lembaga, di pesantren manapun, satu kemandirian ekonomi yang sangat serius dan perhatian yang sangat serius, bukan hanya kepada pembentukan pikiran, kecerdasan otak dari para siswa itu, tapi juga bahkan dari sisi gizi juga diperhatikan dengan sangat serius. Jadi banyak hal yang harus dipelajari saya kira oleh lembaga-lembaga pendidikan lain di luar sana dari Az-Zaitun. Jadi sekali lagi, yang harus dilakukan itu bukan mencoba membatasi Az-Zaitun dan merusak lembaga pendidikan ini. Justru yang harus dilakukan adalah mengadopsi sistem pendidikan di sini, nilai-nilai pendidikan yang ada di sini, kemandirian ekonomi, praktik kemandirian ekonomi yang ada di sini untuk diduplikasi ke lembaga pendidikan yang lain.